Heboh doa Nabi Muhammad SAW untuk Jokowi dan Prabowo. Ini adalah berita yang sangat menghebohkan, karena memang benar bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendoakan kepada Jokowi dan Prabowo. Tetapi tidak hanya khusus untuk Prabowo dan Jokowi, tidak hanya khusus untuk Jokowi dan Prabowo, tetapi mendoakan siapapun yang memimpin rakyatnya itu ada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya nih, di suatu daerah ada Pak Lurah misalnya, atau kepala desa, atau camat, atau bupati, atau gubernur, apalagi presiden, pemimpin tertinggi. Nah, rakyatnya itu ada umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad disebut sebagai umat Islam, dan dia berbuat sewenang-wenang, tidak adil, maka lihat sajalah hidupnya dia akan berantakan. Sebaliknya, kalau dia memimpin ada rakyatnya itu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia memimpin dengan adil, bijaksana, jujur apa adanya, mensejahterakan rakyatnya, maka tatkala dia sudah tidak menjadi pemimpin, hidupnya biasanya akan bahagia, akan cerah, cemerlang, pokoknya enak lah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah berdoa begini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ini doa kanjeng Nabi yang sangat mustajab, sungguh luar biasa. Jadi kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, hidup dimanapun nih. Kok misalnya ada pemimpin kita yang dolim kepada kita, pasti pemimpin itu sudah kena doanya Nabi Muhammad SAW. Karena artinya doa ini begini, Allahumma ya Allah man, siapa saja ya Allah waliya yang mengurusi oleh dia man min amri ummati, dari urusan umatku, umatnya Rasulullah dan ya umat Islam, syai'an pada sesuatu, fasyaqqa alaihim, fasyaqqa lalu berbuat pecah, syukuk, mengadu domba, memecah belah, berbuat zalim, tidak adil, pokoknya memberatkanlah, alaihim atas mereka umatku, fashkuk maka beratkanlah, pecahkanlah dia ya Allah, alaihi atas dia para pemimpin itu. Ini doanya kanjeng Nabi, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi daripada urusan umatku pada sesuatu pun, lah syai'an ini tidak hanya menjadi pemimpin tertinggi seperti presiden ya, tetapi juga bisa lurah atau kepala desa, atau camat atau bupati atau wali kota atau gubernur, apalagi presiden yang pemimpinnya ini memiliki rakyat yang sangat banyak, dan apalagi Indonesia yang rakyatnya mayoritas adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati wahai para pemimpin di Indonesia, hati-hati, karena setiap pemimpin di Indonesia ini ya rata-rata memimpin umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak adil, nggak jujur, pasti hidupmu sengsara. Sebaliknya, kalau para pemimpin Indonesia itu mimpinnya jujur, adil, bijaksana, maka juga kena dapat doanya Rasulullah. Kan doanya Rasulullah begini, waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapapun yang mengurusi daripada urusan umatku, syai'an pada sesuatu, farafaqa bihim, lalu berbuat kasih sayang oleh dia pemimpin itu, bihim pada umatku, farfuk maka sayangilah oleh engkau bihi padanya. Jadi kita lihat sajalah ya, para pemimpin di Indonesia ini mulai dari lurah, kepala desa, camat, kemudian bupati, wali kota, gubernur dan presiden. Setelah menjabat kok hidup mereka susah, menderita, banyak ujian, banyak cobaan, banyak ini itu.
itu ciri-ciri tanda-tanda tatkala dia masih menjabat menjadi pemimpin ternyata sering mendolimi umatnya Kanjeng Nabi, sering tidak jujur, dia berlaku dolim. Karena enak menjadi umatnya Nabi Muhammad itu. Mengapa? Wis pokoknya nggak usah protes-protes ini itu nggak usah banyak, tapi kalau kita tetap wajib al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita tetap amar ma'ruf dan nahi munkar kepada siapapun, terutama kita menasihati para pemimpin. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin itu dinasihati nggak mau, mereka menipu umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi, tunggu saja. Hati-hati para pemimpin di Indonesia, karena kebetulan Indonesia ini mayoritas rakyatnya beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sudah pernah berdoa. Nah ini ya, ini harus hati-hati. Nah sekarang kita akan tunjukkan tentang redaksi hadisnya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW fi du'aihi, di dalam doanya Rasulullah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapapun yang mengurusi dari urusan umatku pada sesuatu dan dia berbuat berat, memecah belah atas umatku, maka beratkanlah dia ya Allah. Dan barang siapa yang mengurusi daripada urusan umatku pada sesuatu pun, lalu dia berlemah lembut berkasih sayang kepada umatku, maka sayangilah dia ya Allah, bahagiakan dia. Akhrajahu Muslimun, akhrajatanglah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 1828, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sekali lagi, doanya Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya khusus untuk Jokowi dan Prabowo, tidak hanya khusus itu, tetapi doanya Rasulullah itu untuk siapa saja yang memimpin umat Islam, mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Daulah Bani Umayyah Abbasiyah, Turki Utsmani, sampai di seluruh dunia nih, dari zaman ke zaman. Jadi makanya hati-hati, jangan hanya nafsu ingin jadi pemimpin tetapi ternyata berbuat zalim seenaknya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ingat titenono, lihat saja setelah dia menjabat nanti, kalau hidupnya sengsara, itu ciri-ciri tanda-tanda selama dia menjabat itu tidak adil. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.